Selamat pagi. Seluruhnya siap berhormat. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi, silakan duduk kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kondisi yang sekarang itu bisa bertahan sampai pembelajaran selesai dan tentunya sampai kalian pulang kembali ke rumah. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin kalian melihat, menoleh ke kanan dan ke kiri, cek kembali apakah ada sampah di sekitar kalian. Kalau ada, tolong diangkat lalu buang ke tempat sampah. Oke. Kemudian kalian lihat diri kalian apakah sudah rapi atau belum? Sudah, Ibu. Sanggulnya udah? Sudah, Ibu. Nah, kancingnya. Ayo tolong dirapikan, Nak. Oke, semuanya udah rapi, sudah siap. Biasanya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berarti Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bersedia, Nak? Yulia, silahkan berdoa. Oke, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa yang akan saya bawakan menurut agama saya itu agama Kristen. Bagi Ibu Guru dan teman-teman yang agama bersahabat, mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari rumah kami sampai di sekolah dengan selamat. Sekarang kami anak-anak akan memulai pembelajaran. Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Nak. Silakan ke tempat duduknya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya? Ya, Ibu. Semua hadir, tentunya semua dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kayaknya nggak lengkap deh kalau kita nggak membakar semangat kita di pagi hari ini. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, kalau gitu Ibu mau pacu semangat kalian di pagi hari ini. Halo? Hai. Hai? Halo. SMK 6 Ambon? Luar biasa. Tepuk semangat. Kayaknya untuk semangat hari ini Ibu nggak perlu ragukan lagi. Ya, semuanya sangat semangat dan semuanya tampak sehat-sehat. Oke, baik anak-anak. Sekarang sesuai janji Ibu minggu lalu, kita akan mempelajari tentang pemeriksaan tingkat kesadaran klien. Tapi sebelum itu Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu adalah kebutuhan Eliminasi. Ada yang masih ingat apa itu eliminasi? Ayo, siapa yang ingat? Oke, baik Tania, silahkan. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh manusia. Oke. Kayaknya pembelajaran minggu lalu itu sudah diterima
review dan kayaknya semuanya sudah ingat ya. Berikan aplaus untuk Tania. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang pemeriksaan tingkat kesadaran klien. Tapi sebelum itu Ibu mau menyampaikan dulu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini untuk pemeriksaan tingkat kesadaran klien itu adalah kalian akan bekerja bersama, Ibu akan bentuk kelompok, kemudian kalian akan menyelesaikan studi kasus. Tentunya itu akan tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu buat, ya, yang Ibu rancang sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan tingkat kesadaran klien, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yaitu di mana peserta didik mampu memahami konsep penilaian tingkat kesadaran. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menerapkan penilaian kesadaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tingkat kesadaran dan mengaitkannya dengan kondisi klinis klien. Tentunya, ketiga tujuan pembelajaran ini akan tertuang di dalam LKPD kalian, sehingga ketiga tujuan pembelajaran ini nanti akan tercapai di akhir pembelajaran kita, ya? Wah, minggu lalu sebelum kita masuk materi ini, Ibu sudah kirim linknya, ya? Ya, Ibu. Link materi untuk kalian persiapan belajar di rumah. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan pemantik. Yaitu, pernahkah kamu melihat seseorang yang mengalami kecelakaan? Apa yang biasanya terjadi pada orang tersebut setelah terjadi kecelakaan? Kalau sudah baca materinya pasti ada gambaran sedikit kan? Ya, Ibu. Nah, siapa yang bisa jawab? Saya. Nia, silahkan. Nah. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan. Yang pertama, pernahkah kamu melihat seseorang yang mengalami kecelakaan? Iya Ibu, saya pernah melihat seseorang yang mengalami kecelakaan. Lalu, apa yang biasanya terjadi pada orang tersebut? Menurut apa yang saya lihat, yang terjadi pada orang tersebut, itu mereka akan kehilangan kesadaran mereka untuk beberapa saat. Terima kasih Ibu. Wah, jawaban yang diberikan sangat bagus sekali. Berikan aplaus untuk Nia. Jadi, kalau materinya yang Ibu bagi itu sudah dibaca di rumah, setidaknya ada gambaran, walaupun sedikit ya. Makanya rajin membaca di rumah, biar kalau diberi pertanyaan kan tahu. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu, kenapa sih penting bagi seorang perawat untuk mengetahui tingkat kesadaran klien? Kalau yang ini ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, baik Yulia, silahkan Nak. Terima kasih Bu Guru atas kesempatannya. Saya akan memberikan jawaban. Kenapa penting bagi seorang perawat untuk mengetahui tingkat kesadaran klien? Dengan mengetahui tingkat kesadaran klien, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih tepat atau efektif dan efisien, serta dengan informasi ini membantu perawat untuk mengetahui atau mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada pasien, mengambil keputusan, serta memberikan informasi yang lebih akurat kepada tim medis lainnya. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih, berikan aplausnya. Jadi, soal kenapa penting bagi seorang perawat, betul yang dikatakan Yulia tadi, bahwasanya itu adalah hal dasar bagaimana kita menilai seorang pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya, ya. Jadi jangan asal ambil tindakan, nanti kena malpraktek gitu ya. Soal selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang koma? Apakah semua orang yang koma tidak akan sadar lagi? Ini siapa yang bisa jawab? Oh, Nanda. Silahkan,
Nanda? Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang koma? Koma adalah suatu kondisi medis di mana seseorang mengalami penurunan kesadaran yang sangat dalam. Mereka tidak dapat merespon terhadap rangsangan di lingkungan sekitar, baik itu suara, sentuhan, atau cahaya. Apakah semua orang yang koma tidak akan sadar lagi? Menurut saya, pasien yang koma bisa sadar kembali jika mendapatkan perawatan yang baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Luar biasa ya anak-anakku sekalian, ternyata alhamdulillah memang semuanya sudah baca di rumah. Semoga jawaban dari beberapa teman kalian itu tergambar, hasil dari semuanya berarti semuanya sudah membaca ya. Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, apa sih itu kesadaran? Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk merespon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. Sederhananya, kesadaran adalah kondisi saat seseorang sadar dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya, Ibu ambil contohnya sekarang. Kalian sadar atau enggak? Berarti, kalau misalnya pengertian dari kesadaran ini, berarti misalnya nih, kita berdiri di sini, kita tahu akan hal ini, tahu tempat, tahu lingkungannya, tahu kondisinya, dan tahu waktunya. Oke, berarti udah paham. Ada beberapa tingkat kesadaran, yaitu kompos mentis, delirium, somnolen, Sopor, semikoma, dan koma. kita bahas satu-satu ya. Kalau ini ada yang bisa lihat dari belakang sekali? Bisa lihat? Oke. Fani boleh baca nak? Kompos mentis. Kompos mentis. Kompos mentis, seorang yang sebelumnya sadar dan dapat berorientasi terhadap waktu, tempat, dan orang. Responsif terhadap rangsangan dapat mengikuti perintah, berpikir jernih, dan emosi stabil. Oke, terima kasih Nak Fani. Jadi kompos mentis itu adalah keadaan di mana kita atau seseorang itu sadar penuh. Kondisinya seperti kalian sekarang ini, ya. Kalian berada dalam posisi kompos mentis. Oke, selanjutnya. Delirium. Delirium adalah keadaan yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu, dan tampak gaduh, gelisah, disorientasi, serta meronta-ronta. Tidurnya sangat dalam, di mana seseorang hanya dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Contohnya, ciri-cirinya maaf, gelisah bahkan agresi, halusinasi, dan pola tidur terganggu. Jadi delirium itu biasanya terjadi pada orang yang apa? Perhatikan, ada kata kunci disorientasi. Berarti dia lupa, apa itu disorientasi? Lupa waktu dan tempat, ya. Biasanya ini di bawah pengaruh obatan. Gerakannya nggak terkontrol. Sekarang banyak anak-anak seusia kalian di luar sana, kebanyakan anak-anak jalanan itu, mereka istilahnya apa? Ngebong itu apa itu? Ngebong kan? Yang lem-lem diisap-isap, itu contohnya delirium tuh berada di posisi ini, yang ngebong, yang lem-lem itu kan, lem fox dicium-cium, lalu akan mempengaruhi tingkat kesadaran. Itu dia ciri-cirinya ada di sini. Gerakannya dia nggak bisa kontrol, waktunya juga dia nggak tahu dia ada di mana, tapi jalan cuman dia nggak tahu disorientasi waktu. Selanjutnya adalah somnolen. Apa namanya?
Kesia bisa baca nak dari belakang? Bisa, coba. Keadaan di mana seseorang yang mengantuk tetapi masih sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti akan tidur kembali. Ciri-ciri yang pertama mengantuk berlebihan, respon lambat, sulit fokus. Nah, kalau sulit fokus, kemudian mengantuk berlebihan, somnolent ini biasanya terjadi pada kalian di tengah malam. Ya. Kalau dibangunkan akan tertidur kembali. Nah, itu dia dalamnya seperti itu. Bisa paham sampai di situ? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Sopor. Sopor adalah keadaan di mana seseorang sangat sulit untuk dibangunkan. Ciri-cirinya tidurnya sangat dalam, kemudian refleks tubuh sangat terbatas. Kalau sopor itu sendiri, hampir keadaannya, tapi nggak sampai koma. Jadi tingkat kesadaran yang paling rendah itu koma, kemudian semi koma, di atasnya itu sopor, ya. Ciri-cirinya tidurnya sangat dalam, kemudian refleks tubuhnya sangat terbatas. Kalaupun dibangunkan itu sangat sulit untuk dibangunkan. Paham? Lanjut. Sekarang semi koma. Semi koma adalah penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan. Kata kuncinya tidak memberikan respon terhadap pertanyaan. Tidak dapat dibangunkan sama sekali. Ciri-cirinya adalah responnya terbatas, sulit fokus, dan mengantuk berlebih. Ini di bawahnya sopor tadi ya, tapi belum koma. Ya? Lanjut lagi, nanti akan ada pembahasan. Koma adalah kondisi di mana seseorang tidak sadar sama sekali dan tidak merespon terhadap rangsangan apapun. Ini adalah tingkat kesadaran yang paling rendah dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor medis. Ciri-cirinya yaitu tidak ada respon, tidak ada gerakan spontan, pernafasan tidak teratur, dan pupil tidak responsif. Jadi koma itu walaupun diberi rangsangan, misalnya diajak bicara, diberi sentuhan atau dicubit, atau digerak-gerakkan tangannya, itu nggak ada responnya karena dia sudah koma. Tetapi pernapasan maupun detak jantungnya masih ada, tapi hidupnya itu kan namanya orang koma berarti dia hanya dalam posisi tidur ya. Nah, hidupnya dibantu dengan alat. Oke. Kita masuk di pelajaran GCS, inti dari pembelajaran kita ya. Apa itu GCS? GCS adalah singkatan dari Glasgow. Coba diulang lagi. Glasgow Coma Scale. Nah, ini adalah singkatan dari GCS ya. Pengertiannya adalah sebuah metode yang digunakan secara luas di bidang medis untuk menilai tingkat kesadaran seseorang. Skala ini sangat berguna dalam mengevaluasi kondisi neurologis pasien, terutama pada kasus cedera kepala, stroke, atau gangguan kesadaran lainnya. Di pengertian ini ada kata skala, berarti itu adalah hitungan atau jumlahan atau total score. Artinya, di dalam GCS ini ada perhitungan yang harus kalian jumlahkan sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana tingkat kesadaran seseorang atau klien ya. Lanjut. Tadi kan Ibu bilang ada perhitungan. Berarti kalau Ibu membahas tentang perhitungan, tentunya ada juga beberapa komponen yang akan kita nilai di dalamnya, ya. Ya, Ibu. Komponen untuk penilaian GCS itu sendiri terbagi 3. Ada respon
eye atau respon mata. Yang kedua respon verbal atau bersuara. Yang ketiga adalah respon motorik. Nanti kita akan nonton video secara bersama-sama bagaimana penghitungan total atau bagaimana kita menjumlahkan total skor dari ketiga komponen ini. Kita nonton sama-sama ya. Halo rebahan, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan sama-sama berlatih bagaimana cara mengukur GCS dan trik cepatnya untuk menghafal tingkat kesadaran. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, atur posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, kita mulai dari pengertian. GCS atau singkatan dari Glasgow Coma Scale adalah suatu skala yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Itu untuk pengertian. Lanjut, di derajat kesadaran terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kesadaran kompos mentis, itu nilai GCS-nya 14-15, apatis 12-13, somnolen 10-11, delirium 9-7, soporo koma 4-6, dan koma nilai GCS-nya adalah 3. Oke, mungkin teman-teman agak susah untuk menghafal kompos mentis, apatis, somnolen, terus berapa nilai GCS-nya. Yang lainnya fokus nak ya. Jangan ada kegiatan lain. Tenang, di sini kita akan belajar bagaimana sih triknya untuk menghafal dan mudah untuk mengingatnya. Di sini trik menghafal tingkat kesadaran, ingat cas desak. Jadi teman-teman yang suka minjem casannya desak, apalagi desaknya cantik kayak desak Ayu Komang, pasti gampang ingatnya. Oke, diingat lagi, disuges lagi pikirannya. Untuk GCS selalu ingat cas desak. Oke, cas desak itu apa aja sih bagiannya? Untuk C, kompos mentis. Untuk A, apatis. S-nya somnolen. D-nya delirium. S-nya soporo koma. K-nya koma. Terus berapa nilai-nilai GCS-nya untuk kompos mentisnya berapa? Apatisnya berapa? Somnolennya berapa? Oke, di sini cara menilai berapa nilai Kalau GCS-nya. ada yang penting dicatat Ingat ya. dulu cas desak, habis itu nilai cas selalu rentangnya 2. Kita mulai dari C, nilai maksimal GCS itu 15, jadi rentangnya 2 berarti 15-14. A-nya 13-12, S-nya 11-10. Untuk di grup desak ada delirium, suprokoma, dan K, koma, rentangnya selalu 3. Jadi delirium itu 9, 8, 7. Kan 3. Untuk suprokoma 6, 5, 4. Untuk koma kan harusnya 3, 2, 1. Karena nilai minimal GCS adalah 3, jadi nilai koma adalah 3. Tidak ada nilai GCS-nya 1 dan 2. Jadi untuk koma saja GCS-nya adalah 3. Nah, dari mana nilai-nilai GCS itu kan kenapa bisa 14, 15, terus kenapa bisa 10, 9, 7. Nah, cara menghitungnya kita ujikan pada mata, verbal, dan motorik. Untuk mata, respon matanya nilai maksimalnya 4, untuk verbal 5, motorik 6. Silahkan teman-teman bisa screenshot, bisa di print dan ditempel di tempat-tempat yang gampang Anda jangkau. Misalnya di tempat tidur, jadi di tembok itu Anda tempel. Jadi yang tempat-tempat sering Anda lihat deh.
Jadi ini lebih memudahkan untuk teman-teman cepat untuk menghafalnya. Misalnya motorik nilai maksimalnya 6. Jadi ketika mengikuti perintah nilainya 6. Kalau dia tidak bisa mengikuti perintah tapi mampu mengetahui lokasi nyeri, nilainya 5. Silahkan teman-teman bisa baca sendiri untuk verbal, mulai dari orientasi penuh, bingung, dia bisa ngomong tapi tidak dapat dimengerti, suaranya tidak jelas, atau tidak ada respon. Setiap tidak ada respon nilainya 1. Itu kenapa di nilai koma GCS minimal nilainya 3. Silahkan teman-teman, paling penting screenshot ini dan dihafal cas desa. Tadi kita udah nonton bersama-sama video, kemudian ada nilai-nilai dari beberapa komponennya. Semoga semuanya masih ingat ya. Nah, kita masuk di latihan soal kasus. Tentunya ini adalah gambaran bagaimana sebentar tugas kalian untuk menyelesaikan dari ketiga tujuan pembelajaran kita. Contoh kasusnya. Seorang pasien berusia 65 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri saat diperiksa. Pasien menunjukkan respon mata terbuka terhadap nyeri, mengeluarkan suara yang tidak jelas, fleksi abnormal terhadap nyeri. Tugas kalian yaitu tentukan nilai GCS pasien, kemudian interpretasikan kondisi klinis klien atau pasien. Kita jawab sama-sama. Di samping ini adalah tabel 3 komponen dan interpretasi beserta nilai-nilai dari komponen itu. Kita jawab sama-sama ya. Tadi kan respon mata terbuka terhadap nyeri. Di sini ada nilainya untuk respon matanya yaitu nilainya 2. Kemudian untuk respon verbalnya yaitu nilainya juga 2. Respon motoriknya nilainya juga nilainya 3. Kalau di total 2 tambah 2 tambah 3 nilai totalnya untuk nilai GCS-nya adalah 7. Sesuai tabel di samping yang interpretasi klien atau kondisi klinis klien, nilai 7 itu berada di antara nilai GCS 7 sampai 9. Artinya klien berada dalam keadaan somnolen. Pembahasannya udah lewat. Berarti Ibu sudah sampai di materi, udah selesai pembahasan materi. Sesuai dengan pembahasan Ibu tadi, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya tentang materi tadi? Siapa tahu ada yang belum paham? Ibu buka kesempatan, ada yang bisa bertanya? Ada yang mau? Tentang materi? Hendrik? Silahkan, Nak. Ya, terima kasih Bu Guru Ya. sudah memberikan kesempatan bagi saya. Pertanyaan saya yaitu faktor-faktor penyebab penurunan kesadaran. Oh iya, Hendrik tadi bertanya tentang faktor-faktor penyebab penurunan kesadaran. Jadi faktor penyebab beberapa faktor penyebab penurunan kesadaran yaitu bisa juga gangguan otak, contohnya stroke. Stroke itu terjadi pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian gangguan metabolisme, contoh penyakitnya adalah diabetes mellitus. Yang ketiga itu bisa juga oleh faktor luar atau misalnya jatuh lalu kepalanya terbentur. Itu sudah jelas benturan keras itu akan menyebabkan terjadinya gangguan kesadaran. Bagaimana Hendrik, bisa diterima nak? Bisa Ibu terima. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, baik Gwen, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya.
di sini saya masih penasaran nih Bu. Jadi selain yang tadi Bu jelaskan, apa ada faktor lain lagi yang? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih nak pertanyaannya. Jadi Gwen ini masih penasaran katanya. Jadi faktor lain yang biasa menyebabkan penurunan tingkat kesadaran yaitu biasanya kalian siapa di sini yang suka begadang? Ternyata Gwen sendiri suka begadang. Jadi yang biasa itu begadang malam-malam itu akan mengganggu kalian di pagi hari sehingga akan terjadi penurunan kesadaran. Selain itu juga contohnya juga misalnya dehidrasi ya. Kalau dehidrasi contohnya misalnya kalian upacara lalu kurang minum itu akan menyebabkan juga gangguan. Biasanya ada yang pingsan kan? Sehingga. Oke. Sekarang penjelasan materi udah selesai. Yang bertanya juga alhamdulillah sudah diterima. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sekarang semuanya bergerak di 4 kelompok dulu itu nak, membagi kelompok lalu atur posisi meja kalian bagaimana adanya sehingga kalian merasa nyaman dalam menyelesaikan tugasnya. Ini ke depan, ya. Gwen ke sana. Fani di situ, Kisha di sini. Ya, semuanya sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Terima kasih Bu. Ya. Tuhan. Tuhan petunjuknya. Baik anak-anak, sekarang ponselnya bisa digunakan ya untuk menyelesaikan tugas kalian. Jadi ponselnya semua digunakan, dinaikkan di meja boleh. Penggunaan ponsel sekarang sudah boleh. Sebelum mengerjakan, Ibu akan baca petunjuknya dulu. Petunjuk LKPD-nya adalah baca setiap kasus dengan cermat, kemudian identifikasi respon mata, verbal, dan motorik pasien. Setelah itu berikan skor untuk setiap komponen GCS dan hitung total skornya.
Lalu, interpretasikan skor GCS untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Setelah semuanya kalian jumlah, kalian bentuk di dalam PowerPoint, ya. Mau menggunakan, karena semuanya cuman bawa HP, berarti pakai Canva aja, bisa ya. Canva bisa diakses. Kemudian akses jaringan, kodenya adalah silahkan akses internetnya. Udah? Semua udah connect? Sudah ya? Kelompok ini udah connect? Ini? Ini? Kelompok 4? Oke, semuanya udah connect, tapi kayaknya harus dicek dulu tingkat fokusnya kalian. Halo? Hai. Hai. Halo. Sekarang semuanya fokus ke depan. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Clue-nya adalah ikuti apa yang Anda dengar. Ya? Hai. Hello. Hello. Hai. Ingat, kata kuncinya adalah ikuti apa yang Anda dengar. Pegang mata. Tara udah salah dong, bukan? Ayo, fokus ya, fokus. Kita ulang lagi. Pegang. Kamu mau ngapain? Pegang hidung. Pegang kaki. Berarti memang nggak fokus ya. Halo. Hai. Hai. Hello. SMK Namambang. Luar biasa. Mau cek lagi satu kali? Ya. Janji harus fokus ya. Ya. Pegang telinga. Ini kalau kita lakukan ini terus sampai kayaknya nggak akan selesai deh pengerjaan LKPD-nya. Sekali lagi ya. Fokus, janji fokus. Pegang pegang rambut. Semua benar? Benar. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan saling berhadapan dengan teman-temannya. Semuanya mulai mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Jadi misalkan nih dalam pengerjaan, sementara pengerjaan ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kali-kali aja ada yang belum mengerti ya. Oke. Coba Mama di sini. Enggak, kamu di sana. Biar Ibu lewat bagus kan? Di sini ada yang mau bertanya? Di mana?
Nanti di pengerjaan ini pakai Canva atau bikin Canva atau PowerPoint? Bikin PowerPoint apa? Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Di sini aman. Oh, iya. Ya. Iya. Bagaimana, Nak? Maafkan saya salah. Saya maksudnya poster kan? Oh iya, jadi nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint. Iya, ya, maaf. Iya. Ya. Ini. Ini bagaimana? Ada yang mau bertanya? Ya, tunggu. Bagaimana, Nak? Yang semikoma itu kita taruh aku punya penelitian yang aku cicil libur dalam PPT. Iya, boleh. Kan tadi petunjuknya itu buat dalam bentuk semenarik mungkin, ya. Oke. Tabelnya itu mau kasih masuk PPT. Iya. Kan tidak usah. Seharusnya. Bagaimana, Nak? Teleponnya lupa. Bagaimana? Ini nanti belum tinggal. Iya. Di kelompok sini siapa yang presentasi? Cheryl dan Mercy. Cheryl dengan bentar nanti siap ya. Kalau di sini siapa yang presentasi? Saya dan Tara, Ibu. Oke, baik. Di kelompok sini siapa yang presentasi, Nak? Inti dan Keren. Kalau di kelompok sini siapa yang presentasi? Inti dan Keren. Oke.
Kalau tadi tuh kelompok ini kan presentasi data. Yang presentasi Mercy dengan lalu yang lain bikin apa? Ada bantu bikin ya? Kalau ini kalau yang 2 orang bikin apa? Kan ini sudah presentasi nanti. Berarti yang lainnya bantu. Cari bahannya. Di Allahu Akbar. Kelompok sini yang presentasi tadi siapa? Sinti. Nah, lalu yang lainnya bikin apa, Nak? Bantu cari bahan. Iya. Oh. Yang presentasi tadi siapa? Biara dan ini. Lalu oh iya, oke. Kalau udah selesai, kirim ke grup WA di grup KDM ya. Udah selesai? Yang tadi udah mengajukan nama untuk presentasi persiapan sekali. Perwakilan kelompok boleh berdiri dulu. Yang moderator, iya, perwakilannya. Yang moderator aja, Ibu minta. Moderator. Semuanya berhadapan, yang berdiri nih, sweet dulu. Siapa yang kamu mau presentasi? Kayaknya tegang. Ya, di sini boleh, silakan. Hati-hati kabel. Nah, berarti kelompok berapa? Kelompok 3. 3. Kelompok 1. 3, 1. Kemudian? Jadi 3, 3, 1, 4, 2. Oke. Sekarang kelompok 1, maaf. Kelompok 3 Ibu persilahkan ya.
Ya, silakan. Selamat pagi, guru dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada Karen disilakan. Anggota kelompok. Kelompok yang lain perhatikan ya. Lalu setelah itu kalian akan dipersilakan untuk menanggapi atau bertanya atau memberi saran terhadap kelompok teman kalian yang sedang presentasi. Oke, lanjut. Anggota kelompok kami yaitu Yulia Pikauli, Karen Matilete, saya sendiri, Arselita Matakupan, Cecia Devretes, Tiffany Maitimu. Soal kasus, seorang pasien berusia 50 tahun terjatuh di dalam kamar mandi dan mengalami benturan kepala yang cukup keras. Saat tiba di rumah sakit, pasien ditemukan dalam kondisi mata tidak membuka mata walaupun diberikan respon verbal. Ketika diajak bicara, suara tidak jelas dan hampir tak terdengar. Motoriknya, tangannya tidak ada respon sama sekali walau diberi rangsangan nyeri. Jadi jawabannya pada pemeriksaan GCS, pada respon mata skalanya 1, karena tidak ada respon sama sekali. Pada respon verbal skalanya 2, karena karena ketika diajak bicara suaranya tidak jelas. Pada respon motorik skalanya 1, karena tidak ada respon sama sekali. Bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami semikoma karena poin atau skor yang diambil adalah 4. Pengertian semikoma. Semikoma adalah penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Ciri-cirinya, respon terbatas, sulit fokus, dan mengantuk berlebih. Ya, apakah ada tanggapan saran dari kelompok 1? Ya, silakan. Ya, terima kasih kelompok 3. Di sini saya akan memberikan saran. Alangkah baiknya kelompok 3 harus membaca materi dulu. Soalnya tadi Karen kayak kurang menguasai materi, ada tantangan. Ya. Kelompok 2. Kelompok 4. Ya, silakan. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya hanya ingin memberikan saran. Jika kelompok 3 menggunakan media PowerPoint, alangkah baiknya elemen-elemen yang digunakan sesuai dengan materi yang dipresentasikan. Terima kasih. Ya, demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf dan kami akan memperbaikinya di presentasi berikutnya. Selamat siang. Jangan lupa dikasih dikasih O, dikasih W. Sekarang kelompok 1. ya, perwakilan kelompok 1 silakan, Nak. Ya, terima kasih Bu Guru dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami.
Anggota Anggota kelompok DH Daha Klori, Ceril Jaso, Mersu Papar, Joshua Nirahua. Soal kasus. Seorang pasien berusia 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami benturan yang cukup keras. Saat tiba di rumah sakit, pasien ditemukan dalam kondisi 1. Mata tidak membuka meskipun dipanggil atau diberikan rangsangan nyeri skalanya 1. Verbal, tidak membuka mata, tidak mengeluarkan suara sama sekali skalanya 1. Motorik, melakukan fleksi abnormal, menarik tangan ke dada saat diberikan rangsangan nyeri. Nilai DCS 6-5 adalah sopor. Pengertian sopor, kondisi penurunan kesadaran yang ditandai dengan tidur yang dalam dan tidak memberikan respon terhadap percakapan. Ciri-ciri sopor. 1. Tidak tidur yang sangat dalam. 2. Refleks tubuh sangat terbatas. Demikian hasil presentasi kami. Apakah ada saran atau pertanyaan yang mau diberikan? Kami persilakan kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 1 telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memberikan saran. Baik, saran saya yaitu alangkah baiknya jika sebelum kelompok presentasi, kelompok lebih memahami materi agar kelompok tidak selalu berfokus pada konsep yang telah dibuat. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, apakah ada saran atau pertanyaan yang mau diberikan? Kami persilakan. Oke, sarannya yaitu ketika sedang membaca atau mempresentasikan materi, kalimatnya harus lebih jelas dan jangan terlalu cepat karena membuat kita semua bingung. Oke, terima kasih. Kelompok 4, apakah ada saran atau pertanyaan? Ya. Terima kasih kelompok yang lain sudah memberikan saran. Mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kami agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Jangan lupa dikasih W dikasih O dikasih W. Wah! Selanjutnya kelompok. Silakan perwakilan kelompok 4 nak. Lanjut aja nggak apa-apa. Lihat dari sini aja dulu. Untuk sementara ya. Karena memang lampunya mati. Bisa lihat? Bisa.
Tolong bantu dulu, Nak. Lanjut aja presentasinya, baca aja. Tolong lanjut bikin tuh. Ya, selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Yang lainnya fokus ya ke teman kelompoknya. Nama anggota Tiara Persulesi, Indri Suila, Hendrik Tomauria, dan Gwen Palapesi. Oke, bacanya. Soal kasus seorang pasien berusia 25 tahun mengalami kecelakaan akibat mabuk. Setelah dibawa masuk ke rumah sakit, keadaan pasien adalah mata membuka saat namanya dipanggil. Verbal menjawab seadanya dengan kalimat yang pendek serta nampak bingung. Motorik menolak ketika akan disuntik dengan menarik tangan. Berikan skor untuk setiap komponen GCS dan hitung total skornya. Interpretasikan skor GCS untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Mata membuka saat namanya dipanggil, skalanya 3, verbal, menjawab seadanya dengan kalimat yang pendek serta nampak bingung, skalanya 4, motorik, menolak ketika akan disuntik dengan menarik tangan, skalanya 5. Jumlah nilai GCS. Jumlah nilai GCS yang kami dapat yaitu 12. Nilai GCS 12 adalah apatis. Definisi apatis. Keadaan di mana seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ciri-ciri apatis, yang pertama, respon terhadap rangsang agak lambat. Yang kedua, mungkin mengalami disorientasi ringan. Yang ketiga, dapat mengikuti perintah sederhana. Ya, mungkin ada tanggapan atau saran atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Kelompok 2. Ya, bisa. Baik, terima kasih kelompok 4 telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan memberikan saran. Yang tadi sudah dibilang oleh kelompok 4 sendiri, untuk kelompok 3, bahwa jika membuat PowerPoint, alangkah baiknya menambah elemen-elemen untuk mendukung kasus yang dipresentasikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 3, persilakan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memberikan saran kepada kelompok 4, yaitu agar lebih banyak memperbaiki kesalahan-kesalahan kata yang ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saran-sarannya diterima dan kami akan belajar lebih baik dalam mempresentasikan hasil diskusi di berikutnya. Terima kasih. Oke, jangan lupa dikasih W, dikasih O, dikasih W. masih ada satu kelompok lagi ya. Iya ya Bu. Tersisa satu kelompok lagi. Ayo untuk kelompok 2 ya. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Ya, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri dipersilakan. Nama anggota kelompok Josephina Rajawane, Grace Castera, Tamara Sehuat, dan Sheila Sitania. Soal kasus, seorang anak berusia 12 tahun terjatuh dari ketinggian dan mengalami benturan kepala. Saat tiba di rumah sakit, pasien ditemukan dalam kondisi mata membuka saat dipanggil, verbal, kata-kata tidak jelas, motorik, menarik tangan, fleksi abnormal saat diberi rangsangan nyeri. Jawaban, mata membuka saat dipanggil, skalanya 3, kata-kata yang tidak jelas, skalanya 3, motorik, menarik tangan, fleksi abnormal saat diberi rangsangan nyeri, skalanya 3. Jumlah nilai GCS. Jumlah nilai GCS yang kami dapat yaitu 9, nilai GCS 9 adalah somnolen. Definisi somnolen. Somnolen adalah keadaan di mana seseorang mengantuk tapi masih sadar bila dirangsang. Tetapi bila rangsangan berhenti maka akan tertidur kembali. Ciri-ciri somnolen. Ciri-ciri somnolen adalah yang pertama mengantuk berlebih, kedua respon lambat, dan yang ketiga sulit fokus. Oke, sekian hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan, saran, atau tanggapan dari kelompok 1? Dari kelompok 3? Dari kelompok 4? Dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau kasih saran saja. Ya. Alangkah baiknya kalau presentasi pematerinya cara penyampaian jangan terlalu cepat, agak lambat supaya kita bisa mengerti dan memahami. Terima kasih. Iya, terima kasih atas saran yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 menerima baik saran yang telah diberikan. Dan kedepannya kami akan melakukan presentasi jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dikasih dikasih O, dikasih W. Alhamdulillah, ternyata dari 4 kelompok ini memberikan penampilan yang sangat luar biasa untuk hasil diskusi kalian. Ibu tadi juga sudah nilai, baik itu nilai perorangan maupun nilai per kelompok, semuanya Ibu sudah berikan nilainya dan sudah tertuang di lembar asesmennya Ibu. Tapi secara keseluruhan Ibu lihat semuanya alhamdulillah sudah mengerti ya dari ketiga tujuan pembelajaran yang tadi. Semuanya sekarang Ibu minta LKPD-nya dikumpul dulu ya Nak ya. Iya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh my God. Ya. Iya, sama-sama. Sejak dari tadi, dari awal pembelajaran itu kan Ibu sudah memberikan metode ceramah, nonton video, kemudian ada tanggapan balik dari kalian. Kalian juga udah mengerjakan tugas kelompoknya dan udah menyelesaikan tugas dari kelompok itu, yaitu udah presentasi per kelompok dan semuanya juga udah selesai. Kali ini Ibu meminta dan Ibu berharap ada salah seorang dari kalian, 1 atau 2 orang, untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, baik, silahkan Nak. Ya, Ibu Guru, hari ini saya akan memberikan kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa pemeriksaan tingkat kesadaran adalah
langkah awal yang sangat penting dalam memberikan perawatan kepada pasien. Saya juga belajar tentang berbagai skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran dan bagaimana cara menginterpretasikan hasil terhadap klien. Terima kasih. Oke, terima kasih Sela. Silakan duduk kembali. Oh, masih ada lagi. Isya Deprete, silahkan. Ya Bu, terima kasih saya kesimpulan bagi atas pembelajaran yang tadi kita kasih. Suaranya agak besar ya, Nak ya? Saya mengikuti pembelajaran ini tentang tingkat kesadaran klien, terutama nilai GJS. Saya menjadi paham bagaimana cara menilai tentang skala GJS. Terima kasih. Oh iya. Ayo siapa lagi? Indri. Silakan Indri. Ya, baik Ibu Guru. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atau menyimpulkan tentang materi hari ini. Saya sangat tertarik dengan materi hari ini, yaitu GCS. Saya belajar bahwa GCS adalah alat yang sangat berguna untuk menilai tingkat kesadaran secara objektif. Namun, saya juga menyadari bahwa GCS hanya salah satu dari banyaknya alat yang bisa digunakan dan penting untuk mempertimbangkan kondisi pasien secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih Indri. Tadi itu ada beberapa kesimpulan pembelajaran itu dari beberapa teman kalian. Bu ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Ibu juga sangat berterima kasih karena sudah bekerja kelompok, bekerja bersama dalam menyelesaikan LKPD-nya. Tentunya tujuan dari pendidikan kita adalah kalau misalnya di sekolah ada tugas mengerjakan kelompok, itu di rumah pasti akan tergambar bagaimana kalian bekerja sama dan bekerja kelompok atau menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Sehingga ilmu yang kalian dapatkan di sekolah itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, halo. Hai. Hello. SMK 6 Ambon. Luar biasa. Tepuk semangat. Oke, ternyata dari pagi sampai sekarang semuanya masih semangat ya. Handphonenya masih di atas meja. Silakan kalian buka Google, kemudian ketik Mentimeter. Kita akan masuk di refleksi kegiatan ya. Ingat, fokus refleksi kegiatan bukan refleksi pembelajaran atau materi. Semua udah masuk di Mentimeter? Belum? Jadi kita akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran ya. Nah, di situ kodenya nggak kelihatan ya dari belakang. Untuk join itu ada kodenya di Mentimeter, yaitu 8429 3926. Ayo silakan join di nomor itu nak. Lalu silakan jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di papan tulis. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Hal baru apa? Bukan materi, tapi refleksi tentang kegiatan pembelajaran. Hal baru yang kalian pelajari. Contohnya entah itu aplikasi atau kerja kelompoknya gimana ya. Bagaimana kalian mengatasinya? Apakah kalian merasa senang ya? Hal baru yang kalian pelajari. Oke, silahkan, jangan lama-lama dong.
Udah? Semuanya udah connect kan? Oke, silakan diketik lalu dikirim. Wow, sudah ada. Ada yang mengatakan sudah belajar membuat PowerPoint, kemudian ada juga yang mengatakan diskusinya asik, lebih mengetahui tentang nilai GCS. Yuk, yang lain silakan, ayo cepat. Jangan terlalu lama berpikir. Ayo. Udah? Sudah ya, Bu. Pembelajaran kedepannya yang menarik apa? Mau apa? Harapan-harapan apa pembelajarannya? Mau metode apa? Itu dari kalian, terserah. Kenapa Ibu membuat refleksi ini? Yaitu supaya Ibu tahu keinginan kalian seperti apa. Jadi untuk modul-modul pada pertemuan selanjutnya itu Ibu rancang sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi pembelajarannya semoga tidak membosankan dan kalian betul-betul memahami tujuan pembelajarannya ke depan, ya. Oh, ada yang minta metode praktek, kan biasanya juga praktek ya. Iya, Ibu. Memperbanyak ice breaking, luar biasa. Ada berapa orang nih yang minta ice breaking banyak? Praktek pembelajaran, mau praktek. Kalau praktek pembelajaran itu ada di KDTK ya. Kalau KDN-nya ya banyak materinya. Ice breaking, oke. Kata-kata hari ini dulu. Jadi dari refleksi ini semuanya udah tergambar apa keinginan kalian. Mudah-mudahan kedepannya modul yang Ibu buat itu sudah sesuai dengan harapan kalian ya. Paham, oke, paham. Semuanya udah paham, alhamdulillah. Aplaus dengan kata paham ini. Ya. Jadi asik dan seru. Sekar guru saya, terima kasih. Jadi Ibu ingin titip pesan kepada kalian. Ibu akan berpesan tentang waktu. Karena waktu adalah emas. Waktu yang sekarang tidak akan berulang untuk esok hari. Jadi gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin. Jika kalian diberi kesempatan untuk belajar, manfaatkan waktu itu 100% untuk belajar. Jika kalian diberi kesempatan untuk bermain, manfaatkan waktu kesempatan bermain itu 100%. Jika kalian diberi waktu tidur, 100% gunakanlah untuk tidur. Sehingga kalian bisa memanage waktu. Karena dari memanage waktu itu akan memberikan dampak yang akan sangat besar kepada kalian semua. Ya? Oke, semuanya paham ya Naya? Mudah-mudahan pesannya Ibu itu bisa kalian tanamkan di kepala kalian, lalu bisa kalian aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang perawatan luka dasar. Nanti Ibu akan bagikan link materinya, sehingga ada pengantar pembelajaran dan kalian tentunya akan lebih paham kalau rajin-rajin membaca materi yang Ibu bagikan ya. Lalu rencana kedepannya
Ibu akan buat sesuai dengan refleksi tadi, ya. Karena perawatan luka dasar, tadi di refleksi Mentimeter banyak yang minta praktek. Berarti Ibu akan merancang modul PJBL, ya, proyek untuk pembelajaran ke depannya. Sekarang Ibu, oh iya betul. Kerja kelompok sudah selesai, otomatis posisi kursi dan meja kembalikan ke tempat semula, ya. Tolong ditata serapi mungkin, nak, kayak awal tuh. Ini yang nggak rapi, dirapikan. Ini nggak rapi di belakang, nggak sejajar. Lalu udah rapi, jangan lupa cek sampah-sampahnya. Bersih, semuanya udah di posisinya masing-masing, ya. Bukan posisi kelompok, semuanya udah di posisi masing-masing. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kok kurang dornya ya? Biasanya ada dornya. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Ibu langsung terkena tembakannya, ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, tadi Ibu sudah memberikan motivasi tentang waktu. Sekarang Ibu ingin menitip pesan lagi kepada kalian, yaitu tentang etika, ya. Ibu cari kertas dulu, ya. Ini adalah selembar kertas sebagai gambaran hati kita, ya. Hati kita dalam keadaan bersih, tanpa noda, rapi. Ini gambaran hati kita atau gambaran teman kita, ya. Di dalam berteman, baik dengan siapapun, baik yang lebih tua ataupun yang lebih muda ataupun sebaya, biasanya di umuran sebaya, itu jangan sampai kita berteman lalu melukai hati teman. Kebanyakan itu terjadi di teman sebaya atau sepantaran umur kita, ya, umur kalian. Jadi intinya di sini adalah hati-hati dalam berkata. Kalau misalnya salah satu dari kalian yang berteman mengata-ngatai teman kalian, misalnya nih, kertas ini kan hati teman kalian nih. Coba satu orang atau 2-3 orang di antara kalian mau bilang teman kalian apa? Jelek. Bodoh. Apalagi? Pemalas. Nih, udah, ini hati kalian kan? Kalau diluruskan kembali,
Diluruskan itu persamaannya dengan kehidupan sehari-hari adalah minta maaf. Kalau minta maaf, mau kalian kertas ini setrika atau luruskan, dia nggak akan seperti tadi kan? Iya, Ibu. Jadi pesannya dari kata-kata Ibu hari ini adalah, aturlah kata-kata kalian, berkatalah sebaik mungkin, jangan sampai melukai hati teman kalian. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan atau keterlaluan. Ya. Jadi ingat pesannya, berteman jangan sampai terlalu jauh sampai melukai hati teman kalian. Karena kalau sudah dilukai, mau minta maaf pun hatinya akan tetap seperti ini, enggak sebersih tadi ya. Oke, semuanya udah paham? Ibu harap motivasi yang Ibu berikan hari ini dapat kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian dalam berkehidupan, bertetangga ataupun bersilaturahmi, utamanya di dalam keluarga ya, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru-guru di sekolah, itu semuanya harus diperhatikan. Disinilah sekolah kita tempat kita belajar. Bukan hanya ilmu yang kita cari, tetapi pendidikan karakter yang lebih penting. Ya, jadi sepintar-pintarnya orang, kalau karakternya jelek, di dalam dunia pekerjaan itu tetap nilainya kecil. Ya, bisa? Ingat motivasi Ibu hari ini. Sekarang Ibu ingin mengakhirinya pembelajaran hari ini, tapi ditutup dengan doa. Ya, siapa yang bersedia berdoa untuk akhir dari pembelajaran kita? Fani, silakan nak. Sabar. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran di hari ini, mari kita berdoa. Mohon maaf Ibu, kami berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu sudah selesai belajar. Kiranya apa yang Ibu Guru jelaskan tentang materi-materi yang tadi, kami dapat mengerti dan memahaminya agar bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih nak, silakan ke tempat duduknya kembali. Udah berdoa, semuanya dicek lagi kebersihan kelasnya, buku-bukunya, pulpennya jangan sampai berserakan. Sambil Ibu juga beres-beres. Seluruhnya siap berewokan. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang, terima kasih. Silakan duduk kembali.